Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas nih 5 tantangan dalam bisnis rajutan. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, dalam berbisnis rajutan itu memang banyak sekali challenge-challenge ya teman-teman. Saya sendiri ketika mulai bisnis rajutan ini dari tahun 2011-2012 itu hingga sekarang itu banyak sekali masih tetap mengalami tantangan-tantangan ini. Nah, di sini saya mau membahas nih, ada 5 tantangan dalam berbisnis rajutan dan gimana sih cara untuk mengatasinya. Kita simak bersama yuk. Nah, yang pertama ini adalah deadline. Ini pasti momok nih bagi semua perajut nih. Kalau misalnya kita biasanya bekerja itu commission atau ada sesuatu misalnya mau pameran gitu ya, itu pasti ada deadline-nya nih teman-teman. Dan biasanya rata-rata deadline itu memang agak sedikit mepet-mepet. Ini adalah challenge-nya kita sebagai utamanya nih sebagai seorang perajut. Nah, tipsnya adalah ketika teman-teman ada commission work atau ada deadline-deadline yang memang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang cukup padat, itu teman-teman harus mengorganize memang ya. Misalnya kalau misalnya boneka gitu ya, oh saya kira-kira bisa selesai ini dalam waktu sehari atau 2 hari maksimal. Nah, teman-teman harus benar-benar strict to the rules alias mengikuti jadwalnya, jangan sampai mundur seperti itu. Pastikan juga semua deadline teman-teman itu tertulis dalam time schedule gitu ya. Jadi misalnya teman-teman bisa nyatet di monthly planner seperti itu, baik itu digital maupun manual. Dan usahakan mempunyai spare waktu juga nih teman-teman. Kalau misalnya tadi contohnya boneka gitu ya, teman-teman bisa selesai dalam waktu 2 hari, tetapi teman-teman juga membutuhkan spare 1 hari untuk misalnya ketika itu benangnya misalnya kurang atau adakah revisi seperti itu. Jadi itu juga harus perlu dimasukkan dalam menghitung deadline. Sedikit tips dari saya nih, ketika teman-teman udah nggak ada deadline nih atau kosong nih jadwalnya, teman-teman bisa tetap mengerjakan project gitu ya. Jadi selain itu untuk barang-barang ready stock yang teman-teman bisa langsung jual nih, itu juga bisa menambah skill kita nih, karena kan kita tuh latihan terus ya. Seperti yang sering banget saya bicarakan, kalau misalnya latihan itu akan membuat teknik rajutan semakin bagus nih teman-teman dan semakin lancar juga. Cobain deh, ini ampuh banget. Cerita sedikit nih teman-teman, pengalaman saya ketika waktu itu ada yang mau tanya-tanya nih tentang commission work gitu, mau bikin boneka. Tetapi saya waktu itu belum ready stock nih, belum bikin gitu ya custom yang seperti itu. Kemudian saya tawarkan boneka lain yang udah saya bikin nih di hari-hari sebelumnya. Dan nggak nyangkanya itu ternyata nyangkut gitu. Nah, itu pasti akan menyingkat waktu pengerjaan kita dan itu pasti juga enak gitu. Kita langsung ada barangnya bisa langsung dijual sekalian. Yang kedua adalah pemilihan alat yang tepat nih teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui kalau kita misalnya mengerjakan sebuah project itu usahakan menggunakan alat-alat yang tepat. Karena kan kita mempunyai durasi pengerjaan itu yang cukup lama gitu ya. Jangan sampai alat-alat yang nggak tepat itu bikin teman-teman nanti mengalami ketidaknyamanan gitu dalam merajut. Contoh nih, seperti ukuran jarum yang nggak pas atau handle-nya yang kurang nyaman. Itu pasti tentunya akan menghambat produktivitas kita nih dalam merajut nih teman-teman. Nah, contoh-contoh hakpen atau jenis-jenis hakpen itu pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti linknya akan saya sertakan juga ya. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman, alat yang tepat tidak harus selalu yang mahal, tetapi yang paling nyaman dan sesuai dengan teman-teman. Yang ketiga ini adalah revisi teman-teman. Jika teman-teman itu mengerjakan commission work gitu ya, atau custom order, itu biasanya pasti ada sedikit revisi. Ya syukur-syukur kalau misalnya nggak ada revisi sama sekali, itu pasti lebih enak ya teman-teman. Tetapi kadangkala kita menemukan customer yang memang dia itu ada hal-hal kecil yang memang minta direvisi. Nah, itu juga biasanya adalah salah satu tantangan gitu ya sebagai seorang perajut, karena ketika kita udah jadi nih, tetapi ada harus yang direvisi sedikit. Nah, pastikan teman-teman bisa mencari tipsnya gimana caranya supaya revisi teman-teman itu nggak harus bongkar gitu ya. Bisa dengan cara hal-hal yang sedikit aja dan itu pasti tidak memakan waktu yang lama. Memang ketika revisi itu adalah hal yang paling menegangkan ya teman-teman, tetapi pastikan komunikasi teman-teman dengan klien itu berjalan lancar dan setiap progres revisi itu diketahui oleh kliennya. Jadi supaya enak gitu kita mengerjakan, klien juga tahu nih revisinya seperti apa. Jadi teman-teman jangan terlalu overthinking terhadap revisi ya, karena ini tuh memang sering banget gitu ya, lumrah terjadi dalam setiap commission work. Dan pastikan teman-teman enjoy the process dan memperhatikan setiap detailnya. Jadi konklusinya revisi terbaik adalah tidak ada revisi. Yang keempat adalah SDM nih teman-teman, atau sumber daya manusia. Nah, seringkali tuh ketika
ketika kita mendapatkan deadline yang banyak gitu ya, terutama dalam jumlah yang banyak, itu kadangkala kita merasa, ah bisa nih mengerjakannya sendiri. Ini berbagai cerita sedikit aja ya teman-teman. Jadi saya dulu pernah mendapatkan orderan dalam jumlah banyak, saya merasa itu bisa mengerjakannya sendiri. Tetapi yang tidak saya perhitungkan adalah ketika ada revisi, kemudian benang ya, stok benang yang terbatas, saya harus menunggu lagi PO seperti itu. Nah, itu pasti akan mengurangi durasi deadline kita. Nah, ketika itu terjadi, saya akhirnya overwhelming nih teman-teman. Nggak bisa menyelesaikan deadline itu sesuai dengan tepat waktu ketika saya hitung-hitung nih. Dari situ akhirnya saya tersadar nih teman-teman, akan lebih efektif ketika saya itu meminta bantuan dari teman-teman yang bisa merajut. Yang penting juga nih, teman-teman perajut yang akan membantu kita, itu pastikan mendapatkan informasi yang cukup nih. Gimana cara membuat gitu ya, mulai dari ukuran benangnya, ukuran rajutannya, ukuran hakpennya, teknik merajutnya, kemudian bahannya yang hampir sama atau mendekati standar produk kita. Memang pasti hasilnya tuh nggak mungkin 100% persis banget nih teman-teman, tapi paling nggak itu mendekati standar produk kita. Kadangkala sebagai seorang perajut kita pasti punya idealisme nih teman-teman, itu harus 100% kita semua yang mengerjakan gitu ya, dan sesuai dengan standar kita. Tetapi kadangkala juga kita harus tahu nih kapan waktunya untuk berkompromi dan bisa meminta bantuan. Sedikit tips nih teman-teman, itulah pentingnya kita saling mengenal teman-teman perajut dan berjejaring gitu ya. Contohnya saya itu sama teman-teman perajut gitu ya, itu udah saling memahami pola satu sama lain gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ada pekerjaan gitu ya, kita bisa saling membantu di antara teman-teman perajut ini. Nah, yang terakhir ini, yang kelima adalah budget. Nah, budget ini itu berhubungan semua nih teman-teman, dari mulai deadline, revisi, alat, semuanya ya nih teman-teman. Dan pastikan teman-teman itu mendapatkan upah yang sesuai dengan kerja teman-teman. Karena setiap, misalnya kalau kita revisi itu ya, itu kan pasti ada cost-nya nih teman-teman. Atau ketika teman-teman menggunakan bantuan dari teman-teman perajut, itu juga pasti ada cost-nya. Pastikan upah yang kita dapat itu sesuai dengan produk yang kita jual nih teman-teman. Planning budget sedari awal itu bisa membantu nih teman-teman, terutama ketika teman-teman itu mengerjakan project yang memang harus membutuhkan bantuan dari teman-teman perajut gitu ya. Nah, jangan sampai kayak saya dulu, ini saya mau sharing cerita aja, ketika saya dulu awal itu merasa, oh saya bisa mengerjakan project ini gitu ya, tetapi kemudian di tengah jalan saya membutuhkan bantuan dari teman-teman perajut. Nah, itu pasti akan mengganggu nih teman-teman, karena budgetingnya itu juga akan berkurang nih. Nah, pastikan, ini sedikit tips yang penting banget, planning budget dari awal itu akan sangat menentukan kesuksesan project tersebut. Nah, itu tadi 5 challenge yang sering teman-teman hadapi ketika teman-teman itu mau membuka bisnis rajutan atau yang sedang bergelut di bidang ini. Pastikan teman-teman itu nggak terlalu overthinking ya menghadapi challenge-challenge tersebut, tapi teman-teman enjoy the process aja. Menurut teman-teman gimana nih? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Yang penting adalah kita sudah well prepared dan kita selalu siap dengan challenge-challenge yang ada. Semoga ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!